Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan saya Musfiratul Soleha dengan NIM 09105802 22004, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya, yakni bab 6, teori belajar konstruktivisme. Nah, di bab 6 ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, konsep dasar konstruktivisme. Yang kedua, tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai konsep dasar konstruktivisme. Nah, konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksasikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Evelyn Siregar dan Hartini Nara, teori konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si pelajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Menurut teori konstruktivisme, yang terjadi dasar bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan adalah karena keaktifan peserta didik itu sendiri. Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu Piaget. Konsep dasar teori Piaget berasal dari gagasan bahwa perkembangan anak berguna untuk membangun struktur kognitifnya, dan Piaget mengungkapkan istilah tersebut dengan skema. Skema memang sudah banyak digunakan oleh ahli bahasa, psikolog untuk menjelaskan interaksi antara beberapa faktor yang berpengaruh dalam pemahaman. Selain skema, ada beberapa konsep lain yang dikembangkan oleh Piaget, yaitu asimilasi, akomodasi, organisasi, dan keseimbangan. Nah, yang kedua yaitu Vygotsky. Vygotsky mengemukakan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Siono dan Haryanto, pembelajaran kognisi sosial, meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Manusia merupakan satu-satunya spesies di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaan sendiri. Dengan demikian, proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan konteks kulturalnya. Proses dan konteks kultural yang beragam juga menghasilkan belajar yang beragam pula. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Ada jumlah implikasi yang relevan terhadap pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama, pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. Yang kedua, pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, yang ketiga, dalam pembelajaran, seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial, kultural bagi peserta didiknya. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan otonomi, kebebasan peserta didik mengeksplorasi masalah dan memecahkannya secara individual atau kelompok. Nah, selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan,
memprediksi, dan menyimpulkan, dan lain-lain. Selanjutnya, guru menyusun tugas untuk mendorong peserta didik mencari pemecahan masalah secara individual dan kolektif sehingga meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi dalam membangun pengetahuan dan rasa tanggung jawab pribadi. Baik, menurut prinsip konstruktivisme, seorang guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan baik. Maka, penekanan lebih kepada peserta didik yang belajar dan bukan pada guru yang mengajar. Peserta didik ketika awal dalam pembelajaran membawa konsep-konsep normal-normal, nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku tertentu ketika ketika mengikuti pembelajaran pertama kali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama itu peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menentukan pemahaman tersebut sehingga tercipta pemahaman baru. Kedua, terlibat aktif dalam pemecahan dan menuntut peserta didik untuk berpikir lebih. Kemudian, pengetahuan tertanam sesuai skema yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. Kemudian, masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat menerima aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya sehingga mencapai kesepakatan belajar pembelajaran dapat diharapkan. Nah, yang kedua yaitu kelemahan. Kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu menganggap belajar semata-mata sebagai proses penyimpanan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut perubahan tingkah laku. Pandangan konstruktivisme dalam proses belajarnya melihat peran guru sebagai pendidik. Pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Selain itu, peserta didik dituntut untuk bisa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, sehingga pendapat peserta didik berbeda-beda dengan pendapat para ahli. Nah, teori ini menanamkan supaya peserta didik membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bagi siswa yang malas. Kondisi di setiap sekolah mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan baru dan kreativitas siswa. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita mengenai teori belajar konstruktivisme. Sampai jumpa di video selanjutnya.